Asus. Nah, Asus ini kan sebenarnya kalau kita ingat-ingat di Indonesia sendiri kan kayaknya udah jarang banget yang rilis smartphone. Nah, ini kita kedatangan salah satu smartphone gaming ya, Asus ROG Phone 5. Asus ROG Phone 5 nih apa ya? Sebuah smartphone dari Asus yang paling dinanti-nanti kali ya di Indonesia, soalnya kalau kita lihat-lihat lagi di Indonesia itu Asus sudah ngeluarin Asus ROG Phone 2, yang satu itu sempat gagal masuk karena udah nggak sempat juga perizinannya. Kayak apa? Jadi Asus ROG Phone 5 ini bakal dirilis di Indonesia secara resmi, jadi nggak perlu beli barang-barang yang black market. Jadi karena di Indonesia udah jual resmi, di sini bisa dilihat di belakangnya diproduksi di PT Satnusa Persada Riau. Jadi udah resmi Indonesia ya. Yang gue pegang ini Asus ROG Phone 5 dengan spesifikasi 8 GB RAM-nya, kemudian memori internal 128, warnanya hitam. Kebetulan di Medcom sendiri, kalau kalian ngecek di situsnya Medcom di kanal teknologi itu, kita sudah review juga Asus ROG Phone 5, tapi yang variannya itu RAM 16 GB. Nah, jadi Asus ROG Phone 5 ini hadir dalam beberapa versi. Nah, jadi spesifiknya juga beda-beda. Asus ROG Phone 5 yang gue pegang ini adalah varian yang reguler, jadi ada yang Asus ROG Phone 5 Pro, ada juga yang Ultimate. Nah, kalau yang versi reguler sendiri, spesifikasinya ada macam-macam ya, jadi ada yang RAM-nya 16 GB, ada juga yang 12 GB. Nah, 16 GB ini katanya diklaim sebagai smartphone dengan kapasitas RAM terbesar saat ini di dunia. Nah, bayanglah tuh, RAM 16 GB itu kayak laptop aja kalah tuh spesifikasinya tuh. Kemudian kalau soal memori internal, kalau ini 128 GB, tapi ada juga varian yang 256 GB gitu. Jadi untuk kalau menurut gue sih 128 GB itu udah cukup banget untuk game, apalagi mungkin kalau kalian sendiri yang bakal beli Asus ROG Phone 5 ini bukan termasuk yang sering-sering foto tapi sering main game, sebenarnya kapasitas ini udah cukup banget. Oke, kita akan buka bagian dalamnya, tapi kalau kita lihat packagingnya bagus banget ya. Ini kita buka dalamnya. Oh, jadi di Asus ROG Phone 5 itu kayak ada apa ya? Jadi Asus ROG Phone itu berapa seri mereka launching dengan kayak bikin apa ya, karakter ya. Jadi ada karakter si ROG ini. Kemudian dibikin kayak plot cerita. Di sini tuh ada kayak apa? Ilustrasi gitu yang kalau katanya sih kalau di scan pakai kameranya itu ada mode AR ya gitu. Ini kayak bakal menyajikan sebuah kayak cerita singkat mengenai ROG Phone 5 gitulah, kayak karakternya gitu. Di sini ada, oh ya biasanya ini isinya sih buku manual, garansi sama casing. Ini ada ROG Phone 5-nya. Ini kalau rada-rada ada ceplakan jari, ini maaf ya karena dipegang dulu, kita coba nyalain dulu. Jadi memang Asus ROG Phone 5 ini punya desain yang menarik banget. Ini ada bagian RGB di belakangnya. Kalau kalian ingat Asus ROG Phone 3, ini agak berubah. Di sini ada model titik-titik namanya dot matrix kalau nggak salah. Di sini bodinya memang mengkilap, tapi mau nggak mau karena efek glossy itu akhirnya bikin bodinya gampang banget kelihatan efek apa ya, sidik jari ya, ketinggalan cap jarinya gitu, gampang ketinggalan. Kemudian kita cek lagi bagian dalamnya. Oke, di sini ada charger. Kalau kalian lihat mungkin charger Asus ROG Phone 5 ini lebih gede banget ya daripada Asus ROG Phone 3 atau mungkin smartphone lainnya. Nah, ini karena kalau nggak salah, kalau yang gue cek, ini efek dari kapasitas daya chargingnya yang lebih gede. Jadi demi bisa memenuhi kapasitas baterai 6000 mAh dari Asus ROG Phone 5, dikasihlah baterai dengan charger dengan daya 65 watt yang lebih gede. Mau nggak mau kayaknya memang ukurannya harus lebih gede, makanya ini lebih besar dan agak berat memang. Di sini salah satu minus dari Asus ROG Phone 5. Kalau mungkin kalian nanti beli terus kaget kok chargernya gede banget gitu. Kemudian di sini ada kabel chargernya, ini agak berantakan karena sudah dibongkar. Jadi ini kabel chargernya juga mungkin rada kaku. Kalian mungkin heran kenapa sih ini kabel chargernya rada kaku dibandingkan kabel charger HP lainnya. Ini karena Asus ROG Phone 5 memakai kabel charger model braided wire. Jadi kayak kabel yang kalau kalian lihat lebih detail nih, luarnya tuh ada kayak model kainnya gitu, gulungan kainnya. Jadi kabel lebih kaku memang, tapi di satu sisi efek positifnya adalah kabel ini nggak mudah sobek gitu. Jadi beda sama kabel-kabel yang plastik yang biasa tuh, kabel yang biasa yang bahannya plastik atau apa tuh. Kemudian satu lagi, oh ini aksesorisnya, pendukungnya. Ini ada, kalau kurang jelas nih ada kayak karet gitu. Jadi ini kenapa ada kayak ginian? Ini karena Asus ROG Phone 5 ini punya side mounting. Jadi kalau di sini ada lubang USB port C, di sampingnya juga ada. Mungkin aku buka ya. Nah, ini ada lubangnya juga. Yang satu untuk ngecas,
sama USB-C juga. Satu lagi khusus untuk aksesoris kayak gamepad atau mungkin aksesoris docking lainnya. Jadi kalau pakai gamepad bisa dicolok di bagian bawahnya lubang portnya ini, kemudian pegang begini gitu. Jadi kalian juga bisa ngecas dari bawah, yang penting asal nggak ketukar aja. Ini lubangnya udah beda sih kelihatan gitu. Tapi masalahnya salah satu minus lain dari Asus ROG Phone 5 adalah karet penutup atau katup dari port yang side mounting ini gampang banget hilang gitu. Karena ini bisa dicopot gini dan itu kayak nggak ada pengaitnya. Makanya nggak heran akhirnya Asus ROG Phone 5 sekarang ngasih aksesoris seperti ini. Nah, Asus ROG Phone 5 ini agak beda. Dari belakangnya dari RGB-nya berbeda. Kalau susunan kameranya masih agak sama. Kemudian kalau kalian mungkin lihat Asus ROG Phone 3 itu bedanya adalah tidak ada di sini, tidak ada lubang ventilasi ya. Lubang ventilasi kan waktu dulu ada tuh di bagian samping sini, sekarang nggak ada. Kemudian ada fitur yang dibalikin di Asus ROG Phone 5 yaitu lubang audio jack. Jadi pas lagi Asus ROG Phone 3 itu kan nggak ada lubang audio jack, hanya ada USB-C. Mau nggak mau kalian yang pakai earphone mungkin atau headset gaming yang koneksinya audio jack nggak bisa dipakai, mau nggak mau pakai USB-C. Makanya saat itu di Asus ROG Phone 3 ada aksesorisnya namanya USB-C connector ke audio jack, jadi converter gitu. Nah sekarang kan udah dibalikin, aksesorisnya sekarang yang karet doang dikasih, sementara pas ROG Phone 3 nggak ada aksesoris ini. Jadi kalau hilang pasti bingung nih. Selain ada RGB-nya, desainnya juga ada warna merah di bagian tombol power. Kemudian ada juga merah di bagian slot SIM tray, dual SIM-nya di bagian sini, bagian bawahnya. Itu dia. Kemudian kalau bisa dilihat sendiri, mungkin kalian akan melihat bahwa kok kualitas layarnya agak cerah ya, agak enak gitu. Ini gak heran karena ini layar pakai layar panelnya AMOLED sama seperti seri Asus ROG Phone sebelumnya. Tapi bedanya Asus ROG Phone 5 ini refresh rate. Jadi kalau kalian tahu refresh rate itu dinaikin, bukan 120 Hz tapi sekarang bumper kamera belakangnya nonjol ya. Jadi kalau dari pengalaman Asus ROG Phone 3, kalau kalian adalah orang kalau naruh HP nggak begitu hati-hati, kayak naruh aja, ntar kalau diambil ditarik aja, digesek aja, nah biasanya ini akan ada tergores di bagian kameranya. Kalau di pinggir-pinggir sih masih mending ya, meskipun ganggu, tapi kalau udah nyampe ke bagian tengah mungkin nanti pas kalian nyalain kamera justru goresannya bakal ketangkap di kamera, jadi kayak menghalangi gitu. Jadi saran gue adalah tetap beli aksesoris tambahan buat ini Asus ROG Phone 5 berupa casing pelindung. Kita akan ngomongin soal spesifikasi dari Asus ROG Phone 5. Jadi Asus ROG Phone 5 pastinya dipakein chipset seri tertinggi dari Qualcomm. Mereka masih kerjasama sama Qualcomm. Jadi mereka pakai chipset Snapdragon 888 yang terbaru, dan itu baru diumumin kira-kira akhir tahun kemarin. Jadi biasanya kalau Qualcomm itu kalau ngumumin chipset terbaru, mereka kan ngumuminnya di akhir tahun. Di 888 itu sebagai chipset tertinggi Qualcomm dan katanya terbaik saat ini, terkencang saat ini, makanya dipasangnya di smartphone gaming. Dari baterainya sendiri kapasitasnya 6000 mAh dengan daya pengisian 65 Watt. Jadi pasti baterai tadi cepat banget ngisinya. Tadi sebelum kita ambil video ini aja kita cobain ngecas dari kira-kira kapasitasnya baterainya 34, kemudian kayak baru 10 menitan udah 65 ya kan. Kameranya ada 3 dengan kemampuan tertingginya adalah 64 megapiksel teknologi quad bayar. Jadi quad bayar itu kayak ngumpulin, ketika kamera ngambil foto dia akan ngumpulin berapa foto sekaligus kemudian disatuin sehingga hasilnya bakal bagus gitu. Kemudian kamera depannya 24
megapiksel. Gitu. Jadi sebenarnya kalau dari segi kamera, sebagai smartphone gaming, kameranya Asus ROG Phone 5 udah cukup banget menurut gua. Tapi memang kayaknya Asus ROG Phone 5 memang dia sengaja untuk nggak terlalu fokus ke kamera kali ya, karena mungkin dia segmentasinya kan mobile gamer yang nggak terlalu sering foto. Tapi kalau dari pengalaman di review medcom.id yang artikel udah ada, kalian bisa cek itu, kualitas kameranya bagus banget kok, nggak kalah sama smartphone lain yang mungkin pakai chipset tinggi. Nah, kita sekarang ngomongin soal fitur. Jadi Asus ROG Phone 5 ini datang dengan fitur untuk gamer yang lengkap banget, bahkan semakin canggih menurut gue dibandingkan Asus ROG Phone 3. Nah, itu kalian bisa cek komparasinya di medcom.id juga, artikel udah ada soal review Asus ROG Phone 3 yang sebelumnya. Jadi ada fitur sistem pendingin katanya yang active cooler, jadi spesifikasi tinggi, ini HP tuh nggak bakal panas. Paling kan kalau memang gamenya berat banget, paling dia hangat doang gitu. Itu kan bisa kalian cek tuh reviewnya di artikel medcom.id soal Asus ROG Phone 5 dipakai buat main Genshin Impact di spesifikasi tertinggi. Nah, itu dia. Fitur yang paling gue suka adalah Air Trigger 5. Jadi itu fitur barunya dari Asus ROG Phone 5 yang sebelumnya juga dikembangkan ada di Asus ROG Phone 3, namanya Air Trigger. Apa sih itu Air Trigger? Air Trigger adalah fitur yang membuat kalian kalau main di Asus ROG Phone 5 itu nggak perlu pakai gamepad. Jadi kalau kalian nggak punya source-nya yang resmi, atau mungkin kalian nggak punya ROG Kunai gamepadnya itu, kalian tetap bisa main pakai gaya dengan menggunakan gamepad dengan cara Air Trigger di sini. Nah, ini nih cara pegangnya gini nih. Jadi kalau kalian lihat lebih dekat nih, di bagian sudut sini sama sini itu ada tulisannya ROG yang fungsinya sebagai penanda fitur Air Trigger. Air Trigger itu jadi membuat Asus ROG Phone bisa dimainin kayak apa ya? Stick PS. Jadi ada tombol L1, L2, R2 gitu. Tapi apa yang semakin canggih di Asus ROG Phone 5 adalah Air Trigger 5 mendukung fitur yang lebih banyak. Jadi misalnya kalau dulu Air Trigger yang di ROG Phone 3, Air Trigger 3 itu mungkin cuma bisa pencet atau mungkin tempel, kemudian tekan gini atau mungkin swipe. Sekarang kalau di Asus ROG Phone 5, kalian bisa setting Air Trigger 5 itu bisa seperti yang sebelumnya, bisa ditekan, bisa disentuh, itu nggak akan ngefek apa, tapi kecil kalian tekan itu baru akan berfungsi, kayak baru bikin efeknya sendiri, baru keluar di dalam game. Bisa kalian swipe, bahkan sekarang bisa kalian bagi dua, jadi bisa di sini, ibarat kata bisa R1 di sini, R2 nya di sini gitu. Jadi ini nih yang bikin Asus ROG Phone 5 itu semakin menarik tuh, karena Asus tahu bahwa gamer mobile itu pengen main game ya kayak yang selama ini main di konsol pakai stick gitu. Makanya sekalipun nggak pakai gamepad pun kalian tetap bisa main dengan ada fitur Air Trigger 5 ini. Kalian bisa main kayak stick controller aja gitu. Jadi lebih enak, ini fitur yang mungkin di smartphone lain masih terbatas fungsinya ya. Ini di smartphone Asus ROG 5 ini canggih banget sih, gua sampai kagum gitu loh. Kemudian satu lagi yang paling canggih mungkin soal sensor motion. Kalau tadi gue udah jelasin soal fitur tapping di Air Trigger 5 ini, bisa di tapping, bisa di swipe, kemudian bisa dibagi dua buat L1, L2, R1, R2. Di sini ada sensor gerak atau motion sensor itu. Jadi kalau dulu di Asus ROG Phone 3 ada sensor di mana kalian bisa bikin fitur key mapping kayak Air Trigger 5. Kalau Air Trigger 5 dipencet, jadi motion sensornya adalah digerakin HP-nya gitu. Kalau di Asus ROG Phone 3 itu motion sensornya itu cuma bisa diangkat ke atas. Itu bisa kalian setting itu buat ngaktifin fungsi apa yang ada di dalam game gitu. Sementara kalau di Asus ROG Phone 5 ini semakin mantep banget karena sensor geraknya itu semakin canggih. Jadi nggak cuma di shake ke atas, tapi bisa ke bawah, bisa dimiring ke kiri, miring ke kanan, bisa juga digeterin juga ada fungsinya. Jadi benar-benar kayak stick controller PS. Selain ada L1, R2, kalian juga punya sensor gerak yang bisa kalian kendalin. Jadi misalnya kalau kalian main game balapan di aspal, misalnya itu gamenya kan bisa ada nozzle turbonya. Ketika kalian lagi nyetir gini, kemudian nozzle sudah full gitu, kalian bisa gini, shake doang aja, itu langsung fiturnya bisa aktif gitu. Di situ canggihnya Asus ROG Phone 5. Kemudian Asus ROG Phone 5 masih datang dengan fitur yang namanya Armoury Crate. Armoury Crate itu adalah fitur di mana kalian bisa customize atau kustomisasi performa dari Asus ROG Phone 5. Jadi misalnya kalau kalian mau smartphone-nya dibikin buat penggunaan biasa, mungkin karena
baterai dan RAM-nya biar nggak kepake banget. Performanya bisa mode dynamic, ada juga X mode seperti biasanya, seperti seri-seri sebelumnya itu ada X mode buat yang fokus ke performance. Jadi kalau kalian mau main game biar supaya makin terjamin nih FPS ya, frame rate yang nggak turun, nggak ngedrop, bisa di X mode. Bisa di ultra durable untuk lebih ke efisiensi baterai biar supaya lebih hemat. Kemudian juga ada advance. Jadi advance kayak bisa kalian custom sendiri deh. Oh iya, nggak ketinggalan di ROG Armoury Crate ini. Di sini kalian juga bisa customisasi LED dari Asus ROG Phone 5. Jadi bisa efek nyalanya diganti, warnanya juga bisa diganti, segala macam deh. Nah, jadi itu tadi gue udah ngomongin soal Asus ROG Phone 5 gitu. Jadi kalian udah bisa tahu nih ya, kenapa sih smartphone gaming Asus ROG Phone 5 ini menarik banget, dan sampai di artikel review Medcom sih dibilang ini salah satu smartphone gaming terbaik dan tercanggih untuk saat ini gitu. Karena dari gue sebutin di soal fitur-fiturnya, kalian bisa cek lagi juga di medcom.id di kanal teknologi. Kalian bisa cari itu review artikel review ROG Phone 5. Nah, di situ kalian bisa cek performanya sama dilibas sama Asus ROG Phone 5 ini. Ya, jadi itu obrolan kita soal Asus ROG Phone 5. Ya, kalau begitu sampai ketemu lagi di program Tech Talk selanjutnya yang bakal juga membahas gadget-gadget dan teknologi terbaru yang lagi rame di Indonesia. Oke, gue Daru. Sampai jumpa lagi di program Tech Talk selanjutnya di kanal YouTube medcom.id. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.